Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa menghaturkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bagaimana caranya? Mari kita tingkatkan takwa, mari kita mentaati segala perintah Allah, dan mari kita menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, mari perbanyak salawat. Mari kita isi waktu luang kita dengan perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita gemar bersalawat, kita nantinya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita beriktikaf di masjid ini sembari kita mendengarkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang berisi tentang doa serta zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita sebaiknya menghafalkan sedikit banyaknya doa-doa, karena sejatinya itu adalah penjagaan untuk kita, dan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Maka sebenarnya hidup kita ini, tujuan kita sebagaimana kita ketahui bersama adalah untuk liya'budun, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bagaimana agar cara kita dalam kurang lebih 24 jam semua terhitung ibadah, semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan caranya adalah agar bagaimana keseharian kita itu diiringi dengan doa, zikir, adab-adab sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidur kita baca doa, berzikir, gunakan adab-adab sebelum tidur, maka tidurnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, nanti mandi, makan, minum, keluar rumah, dan seterusnya. Maka mari iringi dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, penting agar kita bisa menghafalkan sedikit banyaknya doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, saat ini kita masih berada di seputar
ya tidur, doa dan zikir yang berkaitan dengan tidur. Nah, kita masuk ke dalam bab apabila kita terbangun di malam hari dan mau tidur lagi. Terbangun ya misalnya mau buang air ya. Lalu karena masih jam 1 misalnya mau tidur lagi melanjutkan tidur, maka Nabi mengajarkan jangan ketika terbangun jangan langsung tidur, tapi membaca doa ya. Kita lanjutkan di nomor hadis 289. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ifhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang tidak dinilai dhaif olehnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun dari tidur di malam hari, maka beliau membaca doa berikut, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmataka, dan aku memohon kepadamu rahmatmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah engkau goyahkan hatiku setelah engkau memberikanku hidayah, atau jangan palingkan aku setelah Allah memberikan hidayah. Wa hab li min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah untukku dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Ini diantara doa Nabi ketika bangun di malam hari. Hadis sebelumnya disebutkan bahwa doa yang dibaca ketika terbangun di malam hari, maka kata Nabi doanya itu adalah doa yang mustajab, doa yang insya Allah makbul. Jadi bapak-bapak, ini ilmu yang lumayan penting, bahwa nanti kalau terbangun di malam hari, maka jangan tidur dulu ya. Ingin melanjutkan tidur, jangan tidur dulu, tapi kita membaca doa. Kata Nabi kan ustujibah, mustajab. Nah, di antara doa yang dibaca maka ini. Berikutnya, wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'arwa min al-lail qala la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan
Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun di sebahagian malam, ya, malam hari, maka beliau membaca la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah selain Allah yang Maha Satu, Maha Esa, dan Al-Qahhar. Tuhan langit dan bumi, dan di antara keduanya Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ini ya zikir atau doa pula yang dibaca Nabi pada sebagian malam ketika terbangun. Wa rawaina fihi bi isnadin dha'if an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raddallahu azza wa jalla ila al-'abdil muslim nafsahu min al-laili fasabbahahu wastaghfarahu wa da'ahu taqabbala minhu. Kami telah meriwayatkan di dalamnya pula, namun dengan sanad yang dhaif, di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh seorang hamba di malam hari, kemudian hamba itu bertasbih kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan berdoa kepadanya, niscaya dia akan menerimanya. Namun ini dinilai dhaif. Karena kalau kita tidur, yaitu kan seperti mati yang sementara. Seakan-akan kalau Allah mengembalikan ruh kepada seorang hamba malam hari, dia terbangun tadi, maka bertasbih, berdoa, beristighfar, niscaya akan dikabulkan. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ibn Sunni bi isnadin jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum an firashihi min al-lail thumma 'ada ilaihi falyanfudhu bi sanifati izarihi thalath marrat fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ رَدَدْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. قال الترمذي حديث حسن. Qala ahlul lughah sanifatul izar bikasrin nun janibuhu alladhi la hudba fihi wa qila janibuhu ay janibin kana. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ibnu Sunni dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya di malam hari, kemudian kembali lagi, kembali ke tempat tidur lagi, hendaklah dia mengibasi tempat tidurnya dengan bagian sisi kainnya atau sarung izar sebanyak 3 kali.
karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan padanya. Apabila dia hendak berbaring, maka ucapkanlah doa bismika Allahumma wada'tu janbi, ya Allah, dengan menyebut namamu aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan menyebut namamu pula aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha, apabila engkau memegang jiwaku maka rahmatilah ia. Wa in radattaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin, dan jika engkau mengembalikannya maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Ahli bahasa mengatakan sonifatul izar, artinya bagian sisi kain tidak ada pinggirannya, atau sarung ya. Pendapat yang lain mengatakan bagian mana saja, intinya kalau mau kembali lagi ke tempat tidur maka dikibas sebanyak 3 kali. Atau sebagaimana pernah kita bahas, sebelum tidur bahkan kalau bisa dikibas ya tempat tidur kita sebanyak 3 kali, karena kita tidak tahu apa yang ada di atas kasur itu. Pernah saya ceritakan bahkan ada ular Pak ya, di sebuah daerah di atas kasur ada ular, karena motif spraynya itu ya, motifnya mirip sama ini ular. Ya Allah, entah dari mana masuknya itu, tapi ada kejadian Pak ya. Atau yang sering mungkin boleh jadi ada semut ya, atau sebagian ada ada kecoa Pak, ada cicak dan lain sebagainya. Nah, maka penting untuk dikibas terlebih dahulu ya, sembari bersolawat. Nah, dalam hadis ini kalau kita tidur bangun ya, maka kembali tidur lagi, nah dikibas, lalu baca doa ya. Membaca doa, dan isi doanya Masya Allah ya. Maka kita minta agar Allah senantiasa merahmati kita ya. Jiwa kita ini Pak ya, tentu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta agar Allah rahmati. Kalau Allah kembalikan, maka kita minta agar dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang salih. Pertanyaannya kan, apakah kita orang yang salih gitu? Masya Allah, orang-orang yang salih itu sebagaimana disebutkan salah satu ciri-cirinya adalah ahli tahajud. Kebiasaan orang soleh terdahulu, kata Nabi, da'bus salihina qablakum. Maka kalau bisa kita amalkan Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang salih salihah, amin ya rabbal alamin. Satu lagi dalam bab ini, warawaina fi Muwatta al-Imam al-Malik, Imam Malik rahimahullah, fi bab ad-du'a akhir kitab as-salah, an Malik annahu balaghahu an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqumu min jawfil lail fayaqul namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Qultu ma'na gharat yakni gharabat. Kami meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dalam bab doa bagian akhir dari kitabus shalah melalui Imam Malik bahwa telah sampai suatu riwayat kepadanya ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an,
bahwasanya sahabat Abu Darda radhiyallahu an bangun di tengah malam lalu mengucapkan namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Artinya semua mata tertidur, semua bintang tenggelam atau terbenam, sedangkan engkau ya Allah adalah zat yang maha hidup yang terus mengurus makhlukmu. Wa anta hayyun qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri terus menjaga atau mengurus hamba-hamba makhluk-makhluknya, ciptaannya. Masya Allah. Aku mengatakan bahwa makna gharat artinya gharabat, terbenam. Ini bagus ya Pak, doanya bagus. Namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Ujungnya itu nun, mim dan mim. Masya Allah. Ini doa atau zikir ucapan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Semua mata tertidur, semua bintang terbenam, namun engkau ya Allah adalah zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluk. Bahwasanya mengakui kita Allah yang menjaga kita, Allah yang maha hidup. Kita mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Habis untuk bab doa atau zikir yang dibaca ketika atau tatkala kita terbangun di malam hari, Bapak. Ini masuk bab yang baru, kita bahas satu saja. Nah, ini sepertinya penting ini, yaitu bab ma yaqulu idza qaliqa fi firashihi wa lam yanam. Nah, ini bab yang membahas kalau kita apa yang kita baca ketika kita sudah di atas kasur namun belum tidur, atau maksudnya susah tidur, Pak. Nah, apa yang harus kita baca? Kan kadang gitu, Pak, udah di atas tempat tidur, berusaha untuk memejamkan mata lah setengah jam, tidak tidur susah tidur. Nah, apa yang harus kita baca? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araqan asabani faqala qul Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim aini faqultuha fa'adhaballahu azza wa jalla anni ma kuntu ajidu. Jadi doa kalau kita susah tidur. Nah, ada sebuah riwayat dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak bisa tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma gharatin nujum, ya Allah, bintang-bintang telah tenggelam atau terbenam. Wa hada'atil uyun, semua mata tertidur lelap. Wa anta hayyun qayyum, kaulah zat yang maha hayyun qayyum. La ta'khudhuka sinatu wa la naum, engkau tidak pernah mengantuk, naudzubillah, dan tidak pernah tidur. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya. Ahdi laili, tenangkanlah malamku,
wa anim aini, dan tidurkanlah mataku. Ini doanya. Faqultuha, maka aku pun mengucapkan doa tersebut, kata Zaid bin Thabit. Kemudian fa'adhaballahu azza wa jalla anni ma kuntu ajidu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang aku alami atau kegelisahanku. Nah, ini doanya Pak, ternyata panjang kok. Minimal ambil yang dari sini Pak. Ya Hayyu ya Qayyum ahdi laili wa anim aini. Ya Hayyu ya Qayyum ahdi laili wa anim aini. Ya Allah, tenangkanlah malamku dan lelapkanlah atau tidurkanlah mataku. Nah, kalau kita gelisah sebelum tidur, tidak baca tidur, nah ini doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada sahabat yang mengalami hal serupa Pak, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Nah, mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita susah tidur, ngadu ke orang rumah, beda cerita Pak. Nah, ternyata sahabat Zaid mengalami susah tidur, gelisah ketika mau tidur. Nah, diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata setelah membaca doa itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kegelisahannya. Artinya sahabat Zaid bisa tidur. Karena kalau kita tidak baca tidur Pak, ya Allah, itu gimana yang menjelaskannya? Tersiksa Pak, tidak baca tidur, kurang tidur, bangun-bangun nanti badan tidak enak, capek, sakit badan. Maka bayangkan kalau nikmat tidur saja Allah cabut, udah susah kita Pak. Belum lagi misalnya nikmat makan enak Allah cabut, susah kita. Bahwasanya kita bisa makan, kita bisa minum, bahkan kita bisa buang air, itu semua nikmat yang tidak terkira Pak. Ya Allah. Ya beberapa lalu kan saya Pak ini maaf, ada masalah di ginjal. Medisnya itu kolik ginjal. Entahlah, mungkin akumulasi dari yang lalu-lalu. Sakit Pak, ya Allah. Pinggang punggung kiri nyerinya hebat. Wah, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah. Tapi masya Allah, kalau sudah sakit Pak, susah kita. Betapa nikmat itu bukan hanya materi, uang saja. Kalau kita sakit itu rasa-rasanya udah habiskan sajalah duit agar kita bisa sehat. Agar gimana caranya badan kita sehat lagi. Kan begitu Pak. Rasa-rasanya udahlah, udah bayar mahal pun tidak apa-apa, kan gitu. Ternyata nikmat sehat itu ya Allah melebihi daripada nikmat harta, nikmat uang. Maka bersyukur Pak, kita bangun tidur masih bisa menggerakkan jari kita, masih bisa membuka mata kita, menghirup udara yang segar, makan masih enak, lidah kita masih enak makan, masih bisa berjalan, dan lain sebagainya. Ya Allah, itu nikmat yang sungguh tiada terkira, melebihi daripada nikmat uang yang banyak. Kalaulah kita ditawarkan Pak, kan ada tuh jual ginjal, naudzubillah, mau Pak kira-kira dibeli ginjal sebelah Pak, rasa-rasanya enggak lah, pasti kita tidak mau menerimanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Sekali lagi, nikmat Allah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah kalau dihitung tidak akan mampu kita. Betapa banyak, betapa besar nikmat Allah. Kalaulah urusan dunia, mari kita lihat yang
di bawah kita. Ya. Mungkin kita merasa bahwa ya kondisi kita sedang kesulitan, susah, mungkin dari sisi ekonomi begitu Pak ya. Tapi mari kita lihat yang di bawah kita. Masih banyak orang yang mungkin lebih susah, lebih sulit lagi. Mungkin bahkan dari fisiknya ada orang yang mungkin sakit-sakitan mungkin Pak. Artinya apa? Kita bersyukur dengan kondisi yang kita alami saat ini. Sebaliknya kalau urusan akhirat barulah kita melihat yang ke atas, jangan sebaliknya. Jangan terbalik. Mudah-mudahan dengan ini semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tadi kita bahas bersama ya, doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun di malam hari mau tidur lagi ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan terakhir tadi doa ketika susah untuk tidur ya, gelisah, mengalami kegelisahan ya, kalaulah terjadi kepada kita ya, kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah bisa ya menenangkan, memejamkan mata kita, artinya kita bisa tidur ya. Doa yang dibaca tentunya baik dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.